Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada malam ini cobalah untuk membaca kembali sejarah masa lalu. Sebab orang yang tidak memiliki masa lalu hampir tidak mungkin memiliki masa depan. Mungkin sebab itulah dulu Bung Karno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anak-anakku sekalian, di masa lalu banyak hal luar biasa terjadi yang tidak mungkin kita ulang kembali di masa kini. Seperti cerita Ki Hasani Sidogiri yang lebih suka makan dengan kecap dan kerupuk saja, atau kisah beberapa santri yang rebutan merapikan komplain kiainya, lalu minum sisa-sisa air yang masih menempel pada komplain gurunya. Bahkan dulu di Sidogiri ada seorang santri yang menyilangkan kedua tangannya lalu menunduk saat ayam kiai lewat di depannya. Saat ini cerita dan kisah unik seperti di atas tentu akan sulit kita temui. Masa lalu adalah masa yang sangat sederhana, tapi seringkali melahirkan orang-orang yang luar biasa. Maka sering-seringlah untuk membuka ulang lembaran-lembaran lusuh masa lalu, bukan untuk berjalan mundur, apalagi membangun kembali hidup menggunakan anyaman bambu dan jerami, tapi agar kita sadar bahwa untuk memulai masa depan terdapat kisah masa lalu sebagai pijakan. Lagi pula hidup hanyalah repetisi, sebuah pengulangan dengan 1-2 varian. Anak-anakku sekalian, mulai sekarang masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Kalian harus tentukan kemana arah angin yang ingin kalian lalui, juga seberapa besar badai yang akan kalian hadapi. Karena hidup tanpa cobaan dan rintangan hanya ada di dunia dongeng, bukan dunia kita saat ini. Oleh karena itu, pergunakan sebaik mungkin waktu yang kalian miliki saat di pesantren, sebab apa yang akan kalian raih di masa mendatang sangat bergantung pada apa yang kita persiapkan saat ini. Maka jadilah santri yang patuh pada peraturan dan undang-undang pesantren, karena sekali saja kalian melakukan pelanggaran, maka pelanggaran berikutnya akan terasa lebih ringan. Tapi jika kalian tidak pernah menyentuh pelanggaran, maka sebuah pelanggaran akan terasa sangat berat dan besar. Anak-anakku sekalian, setiap pelanggaran yang kalian lakukan di pesantren tidak hanya menodai realitas kepatuhan, tapi juga meruntuhkan nilai keteguhan dan kesungguhan jiwa kalian sebagai santri. Barangkali sebab itulah pesantren kita mewajibkan takziran pada setiap pelanggaran. Kalian harus paham bahwa tujuan dari takziran bukan hanya sekedar menebus kesalahan, tapi juga mengembalikan dan menyembuhkan hati kalian yang sedang terluka parah hanya dengan sekali pelanggaran. Lalu, seberapa parah hati kita saat ini? Maka tidak perlu heran jika di Sidogiri seorang santri menghatamkan Al-Quran sampai 41 kali sebelum dia berhenti meninggalkan Sidogiri. Atau cerita taubat luar biasa seorang darwis yang menangis sampai berhari-hari hanya karena kakinya secara tidak sengaja menginjak mati seekor semut di lantai.
Sebab intisari tobat bukan soal pelanggaran atau kesalahan, melainkan soal komitmen terhadap aturan. Anak-anakku sekalian, saat ini semua orang sedang menunggu kedatangan kalian. Mereka percaya bahwa kalian bisa mengubah segala persoalan di negeri kita saat ini. Krisis etika, krisis spiritual, dan budaya-budaya negatif yang saat ini semakin mewabah di negeri tercinta Indonesia. Maka pulanglah dan kibarkan bendera kaum santri di kampung halaman kalian. Jangan sampai bendera kaum santri terseret oleh arus budaya yang bertentangan dengan prinsip kaum santri. Jadilah santri yang memiliki jiwa kuat, karena ada harapan dan juga tantangan yang harus kalian menangkan. Anak-anakku sekalian, melepas kepergian kalian adalah sebuah keresahan, seperti ada kebisuan yang menyembunyikan Nurul Ali saat kalian beranjak pergi. Matahari yang kuning cerah di ufuk timur, daun-daun yang masih basah, dan suara burung yang memantulkan kicaunya akan mengiringi kepergian kalian. Biarkan mata waktu merekam semuanya saat kalian mewarnai halaman pesantren dengan hijau dan putih, dengan tas di punggung atau kardus di tangan, lalu mengalir pelan-pelan seperti aliran sungai yang tenang. Maka pulanglah dengan bahagia dan kembalilah ke pesantren dengan rasa bangga. Anak-anakku sekalian, dalam momen pulangan ini saya titipkan nama baik Nurul Ali di pundak kalian. Jadilah santri yang tidak mudah mengotori nama baik pesantrennya. Jadilah santri yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Karena sekali lagi kalian adalah jendela Nurul Ali, di mana orang-orang akan melihat Nurul Ali dari tingkah laku kalian. Pada akhirnya, selamat berlibur anak-anakku. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa sampaikan salam kami kepada kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.